Terima kasih Pak. Saya Zainal Bahri dari Palembang. Yang saya mau tanya mengenai PPL atau angka kredit di tahun 2015 Pak. Karena tadi dinyatakan bahwa asosiasi itu baru bisa mendaftar 6 bulan setelah berlakunya PMK ini. Jadi berarti selama 6 bulan akan ada kekosongan asosiasi. Lalu konsulen pajak juga diberi tenggang waktu untuk menentukan masuk asosiasi mana selama 1 tahun. Nah, selama masa itu siapa yang menentukan PPL konsulen pajak bersangkutan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Penanya kedua dari sebelah kiri. Tidak ada. Baik, kami beri kesempatan yang di belakang. Kelihatannya dari tadi sudah mengangkat tangan. Silakan. Ya, 1, 2 sekaligus nanti ya. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah akhirnya dapat pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Agus Sosianto, mantan pegawai Ditjen Pajak atau sekarang P5 Pak, sudah 2 tahun. Kemarin saya mencoba, sebelum lebaran saya mencoba ini Pak untuk izin praktek. Waktu itu yang persyaratannya lama kan harus izin atau harus rekomendasi dari KPP domisili Pak, yang waktu itu namanya tax clearing itu Pak. Saya domisili saya di Jagakarsa, jadi wilayah kerja saya atau di KPP Jakarta Pasar Minggu Pak. Saya sudah hubungin di KPP terkait, ternyata sampai sekarang jawaban kepala KPP-nya katanya tidak perlu lagi tax clearing Pak. Terus saya bilang tetap harus, saya penasaran, saya telepon ke Organta dan harus pakai. Untuk itu saya mohon jawaban yang ini Pak, yang pasti apakah masih diperlukan atau tidak. Itu yang pertama Pak. Terus kemudian yang kedua Pak, itu yang mengenai jumlah kredit, satuan kredit Pak, khususnya PPL yang untuk private C itu kan yang terstruktur ada 48 Pak. Sementara yang tidak terstruktur ada 12, jadi total 60. Itu bagaimana cara penilaiannya? Misalnya yang terstruktur tadi kan harus melalui seminar, lokakarya atau diskusi Pak. Itu masing-masing item itu nilainya berapa Pak? Yang memberikan nilai atau dari IKP pusat atau dari kantor pusat Pak? Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya terakhir, silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Nama saya Kationg Pak dari KPI Tangerang. Saya mau menanyakan mengenai asosiasi yang sebagai mitra dari PMK ini untuk IAI Pak. Jadi IAI itu sudah jelas memiliki asosiasi dan undang-undang KAP-nya pun sudah jelas. Di situ mereka dapat melayani jasa perpajakan Pak. Jadi saya mau pertegaskan aja untuk masalah asosiasi dari pajak sendiri itu bagaimana Pak? Kira-kira Pak? Ya, baik. Ibu yang di depan, ya, masih ada bertanya? Lupa pertanyaannya ya. Tolong naik teman-teman. Ya, di depan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak John. Nama saya Susi, saya humas di KPI. Pertanyaan saya sebetulnya masih sebatas kepada penanggung jawab sebagai konsumen pajak mengenai penyusunan dan pengisian. Biasanya kita juga menyiapkan untuk SPT badan setiap tahun. Biasanya yang kita kerjakan adalah kita menyusun SPT berdasarkan kertas kerja angka-angka yang sudah final dari akuntan publik. Nah, seperti tadi sudah mungkin diulas bahwa akuntan publik dilindungi dengan kata-kata bahwa batas tanggung jawab akuntan publik adalah sebatas data yang disampaikan oleh klien.
Pertanyaan saya, sebatas apa tanggung jawab kita sebagai konsultan pajak? Karena itu salah satu servis kami. Setiap tahun kita menyiapkan SPT, biasanya sudah agak mepet-mepet. Tentunya kita tidak mungkin ngecekin sampai kepada transaksi itu sendiri, apalagi mengingat bahwa penyusunan SPT itu adalah past performance. Jadi kejadiannya sudah ada, baru kita susun gitu. Bagaimana batasnya kalau sampai terjadi ada tindak pidana, misalnya contohnya ada bank account atau penerimaan yang tidak dilaporkan, sementara anggota publik juga tidak tahu, dan anggota publik memang dilindungi bahwa tanggung jawabnya hanya sebatas data yang disampaikan dan informasi yang disampaikan oleh klien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Susi adalah penanya terakhir. Pak John, mohon dijawab 4 pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Ini sesi kelima, sesi yang tambah berat lagi nih pertanyaannya, karena sudah menyangkut administratif, formulir-formulir ya. Karena saya tadi bisik-bisik sama teman saya, tolong cek dulu mengenai rekomendasi dari kantor pelayanan pajak yang di mana Bapak terakhir bekerja untuk dalam rangka pengurusan izin bagi mereka yang pensiun di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, lagi kami cek sebentar ya. Nanti ataupun kalau misalnya dalam pertemuan ini belum sempat, nanti Bapak langsung ketemui teman-teman saya, adik saya yang di Organta. Kebetulan ada di sini semua. Ya. Itu terlalu teknis administratif, jadi saya serahkan ke adik-adik saya. Kemudian untuk PPL tahun 2015. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf tadi yang menanya dari ini ya, Pak Jenal ya. Pak Jenal ya, dia nanya yang mengenai PPL ya. Nah, jadi Bapak sekarang terdaftar di mana Pak? Asosiasi mana? IP kan? Nah, jadi nanti IP yang kasih SK itunya, satuan kreditnya untuk PPL Bapak di tahun 2015. Jadi tidak ada yang vakum Pak. Ya sepanjang Bapak masih anggota IP, ya, nanti IP lah yang akan memberikan SK berapa pencapaian kredit Bapak, ya. Kemudian yang berikutnya mengenai Pak Agus tadi ya, nanti Bapak bisa setelah pertemuan ini kami mohon untuk ketemu teman-teman saya yang ada di meja di sebelah kanan saya ya, teman-teman dari Organta. Ya, kemudian yang berikutnya mengenai SKPPL. Tadi saya katakan SKPPL itu yang menentukan bobot, katakan bobot dari terstruktur itu harus 80% dari 60 yaitu 48. Itu adalah nantinya IP, asosiasi di mana teman-teman terdaftar, atau asosiasi konsultan pajak di mana teman-teman konsultan pajak terdaftar. Begitu ya. Jadi asosiasi di mana tempat teman-teman terdaftar sebagai anggotanya, itulah yang berwenang untuk menentukan besaran dari SK PPL Bapak setiap tahunnya. Ya. Kemudian mengenai SPT Bu ya. Ya, ini bagaimana ini? Nah, ini memang pengalaman teman-teman konsultan pajak ya. Ya boomingnya itu pasti mendekati masa-masa H- berapa gitu ya. H-7 plus minus 7 gitu ya. Ya, jadi H-1 bulan itu biasanya banyak sekali kerjaan-kerjaan yang clerical ya dalam rangka pengisian SPT. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya PMK ini tentunya Bapak dan Ibu sekalian sebagai konsultan pajak harus hitung-hitung, yang mengukur kemampuan. Ya, memang akuntan publik tanggung jawabnya sebatas dari manajemen letter yang diberikan oleh si manajemen ketika dia mau diaudit, dan auditnya dia sifatnya general audit, sampling. Ya, tetapi konsultan pajak tanggung jawabnya lebih dari itu. Jadi ketika menerima permohonan dari klien untuk isi SPT, dia diukur-ukur mengenai jumlah staf dan kemampuan untuk bisa menganalisis secara umum. Ya, kan yang kita takutkan kalau ada pidana ya Bu ya. Nah, tapi paling tidak Bapak dan Ibu bisa melihat histori dari klien ini gitu ya. Apakah klien ini memang klien yang baru atau klien yang sudah lama Ibu tangani, itu juga jadi pertimbangan.
terutama untuk klien yang baru, tingkat prudence dari teman-teman konsultan pajak itu harus tinggi. Tidak gampang untuk menerima klien baru. Tapi kalau klien itu adalah klien yang rutin ditangani oleh Bapak dan Ibu sekalian setiap tahun, tentunya Bapak dan Ibu punya profil kepatuhan dari mereka dan bisnis prosesnya, tentu ini low risk. Tapi yang baru-baru ini, tentu Bapak dan Ibu harus mengukur resiko yang akan timbul bila kita lalai atau lengah di dalam menangani dia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum ditutup, ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang ada di sini, khususnya teman-teman dari IKPI, senior-senior saya yang ada di P5, dan juga teman-teman saya pejabat eselon 2 yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan juga hadirin-hadirin yang diundang pada pertemuan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama Dirjen Pajak, dan sekaligus saya mohon maaf apabila penyampaian ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.